Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah ataupun testimoni keajaiban selawat yang dialami oleh saudara-saudara kita, dan kebetulan sudah dikirimkan ke WhatsApp saya. Dan untuk kali ini saya memperdengarkan audio dari seorang sahabat kita. Kebetulan beliau ini mengalami kisah keajaiban selawat ini pada tahun 2021, dan sebenarnya sudah sejak lama beliau ini ingin bercerita, tetapi karena masih ragu-ragu ya, belum ada keberanian waktu itu, sehingga beliau memutuskan untuk menunda sementara, dan akhirnya baru diceritakan kepada saya kemarin. Oke, namun sebelum saya bercerita lebih lanjut, teman-teman, saya ingin berpromosi dulu pada teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja di jilid 1 dan jilid 2. Teman-teman bisa order ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Dan bagi teman-teman yang membeli satu buku jilid 2, selama masa promo saya akan memberikan gratis satu tasbih digital. Ya, satu tasbih digital saya akan berikan secara gratis untuk teman-teman yang membeli buku jilid 2 dengan selama masa promo, ya. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan buku ini secara gratis ongkir dan juga bisa bayar di tempat, silahkan teman-teman order di TikTok dengan akun TikTok yang bernama Mukhlis Marsal 1201. Silahkan teman-teman follow TikToknya dan kemudian bisa order di sana. Dan saya juga menjual tasbih dengan model seperti ini dengan berbagai varian warna. Nah, kebetulan tasbih ini juga keunikannya bisa lampunya menyala seperti ini, dan harganya cukup terjangkau dan insya Allah bisa tahan lama. Satu tasbih ini biasanya bisa bertahan lebih kurang 4-5 bulan atau sampai 6 bulan gitu. Jadi silakan teman-teman order dan harganya sangat terjangkau. Dan bagi teman-teman juga yang ingin mendapatkan kaos lengan panjang, sementara masih ada stok ya, yang untuk yang SL lengan panjang ini masih ada stok ya teman-teman ya. Dan yang warna hitam ini belum saya buka, masih ada. Ada juga tinggal satu kaos lagi yang ukuran M dan ukuran L. Teman-teman bisa silahkan di order, bisa lewat WhatsApp yang tadi saya berikan di 0812 771 62924, dan di TikTok yang sudah saya berikan akunnya tadi di Mukhlis Marsal 1201. Oke, kembali lagi kepada cerita keajaiban selawat tadi. Jadi cerita ini sangat misterius ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendengarkan bagaimana kronologis dari cerita misteri ini, tolong video ini jangan sampai di skip ya. Jadi kisahnya, singkat ceritanya, beliau ini punya hutang ya. Satu orang perempuan ini punya hutang, kemudian beliau ini bingung ketika membayar. Nah, ada seorang temannya yang kemudian boleh dikatakan akhlaknya kurang bagus ya, menyarankan agar si mbak ini melunasi hutangnya dengan cara menjual diri. Dan waktu itu tanpa pikir panjang beliau berniat ingin melakukan hal tersebut. Dan saat itu pun beliau sudah mencoba mendawamkan salawat sebanyak rata-rata 5.000 per hari, sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau bingung, belum ada keajaiban yang dirasakan, akhirnya beliau memutuskan ingin menjual diri dengan dari aplikasi handphone. Tetapi pada saat ada satu orang pria yang ingin menawarkan diri untuk mengorder mbak tersebut untuk dijadikan objek pesanannya. Pada saat bertemu, yang mengalami berbagai macam keanehan ya. Jadi singkat cerita, si pria itu bertanya, kenapa kamu sampai berniat ingin menjual diri? Apakah profesi kamu adalah memang seperti ini, atau memang ini adalah kali pertama kamu ingin seperti ini? Dan singkat ceritanya, si pria itu pun kemudian membantu hutang mbak tersebut dibayar lunas tanpa hal tersebut tidak jadi dilakukan ya. Kegiatan untuk melakukan hubungan itu tidak jadi dilakukan. Kemudian singkat ceritanya, yang membuat aneh adalah ketika si pria itu memberikan uang secara cuma-cuma membayar hutang mbak tersebut,
tetapi baru pertama kali ketemu tiba-tiba langsung mau bayarin dengan cara per minggu ditransfer sebanyak 7 juta. Dan singkat cerita, ketika sudah lelaki itu melunasi semua, kemudian tiba-tiba hilang kontak sama sekali. Dan ada kejadian-kejadian lagi yang lain, sehingga pria yang ini adalah merupakan pria yang sangat misterius dan sampai sekarang tidak ada lagi kabarnya, dicari di media sosialnya pun tidak ketemu. Dan yang sangat aneh, pernah mereka ke sebuah rumah di daerah Jawa yang mana pria itu mengaku itu adalah rumahnya, rumah orang tuanya. Dan ketika si mbak ini ingin mencari siapa sebenarnya pria itu, dia kembali lagi ke rumah itu, ternyata rumah itu adalah rumah yang tidak berpenghuni sudah sangat lama. Dan ditanya tetangga-tetangga sebelahnya mengatakan bahwa rumah itu memang sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Dia merasa bingung, ini orang siapa sih? Kemarin saya waktu datang ke rumah ini ada bagus semua, taman-taman ada, semua ada, tapi kenapa sekarang udah bentuknya berubah langsung, dan orang-orang mengatakan ini rumahnya sudah lama tidak berpenghuni. Lalu bagaimana kejadiannya kemarin ketika saya pernah datang ke sini dengan mereka sekitar sebulan yang lalu? Ini menjadi tanda tanya. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Saya akan memperdengarkan kepada teman-teman audionya. Jadi harap dengerin baik-baik ya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa paham, bisa mengerti alur ceritanya. Jadi saya mohon agar teman-teman tidak bingung, jangan di skip dan jangan tonton video ini dari awal sampai akhir, dengarkan audionya, dan nanti saya akan memberikan komentar di tengah-tengah video ketika ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Oke, saya akan mulai memperdengarkan kepada teman-teman ya audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izinkan saya untuk memberikan testimoni sholawat Jibril. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Sofi, saya asli Jawa Timur, tapi harus ikut suami dan tinggal di Nusa Tenggara Timur. Oke, ini sorry teman-teman, ini suaranya memang tidak begitu keras di awal-awal, nanti ketika agak di tengah sudah mulai agak keras. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bisa merasa nyaman dengan suara yang pelan ini. Dan dia tadi mengatakan bahwa dia asli Jawa Timur, cuma karena harus ikut suami harus merantau ke Nusa Tenggara Timur. Nah, sebentar saya lanjutkan lagi ya. Saya seorang ibu 2 anak laki-laki kembar yang baru 1 tahun 2 bulan usianya. Sebenarnya saya sudah lama ingin memberikan testimoni ini. Kejadian ini di tahun 2021 bulan April. Sebenarnya saya sudah lama ingin memberikan testimoni, hanya saya masih merasa malu untuk bercerita. Tapi sekarang saya berani menceritakan kejadian keajaiban sholawat ini, karena saya sekarang juga sedang berusaha lagi untuk mendawamkan dan menunggu mukjizat lagi dari sholawat Jibril. Ceritanya di tahun 2021 tanggal 21 bulan 1 saya terkena musibah. Saya ditipu oleh agen baju. Kebetulan saya jualan online, jadi saya setor di agen saya, dan agen saya setor kepada distributor uangnya. Begitu terus berjalan dari 2017 hingga di 2021 tadi saya terkena musibah. Distributor menghubungi saya, dibilangnya semua uang dari kamu tidak pernah masuk kepada saya. Saya bilang, saya kan tidak transfer kepada ibu, saya transfer kepada agen saya. Jadi entahlah bagaimana ceritanya, intinya uang agen yang uang saya tadi tidak pernah disetorkan kepada distributor. Katanya transfer tapi tidak masuk bertahun-tahun. Saya bingung, saya harus bagaimana.
Karena saya menggali informasi tentang agen tersebut, dapatlah alamat beliau. Ternyata alamatnya di Batu, di Malang. Waktu itu saya masih belum menikah. Saya berangkat ke sana, naik bis, perjalanan sekitar 7 jam dari daerah saya. Saya berangkat ke sana, ternyata rumahnya besar sekali, mewah sekali. Saya datang tapi tidak ketemu dengan beliau, dengan orang tersebut, dengan agen itu. Saya malah ketemu dengan ibunya. Ibunya langsung tahu kalau ternyata saya datang untuk menagih hutang anaknya. Ternyata anaknya ini memang sudah membawa uang ratusan sampai di angka 34 miliar. Uang orang-orang juga yang ada di dia. Entah bagaimana, saya tidak tahu ceritanya. Intinya orang ini juga sedang dikejar-kejar hutang. Uang saya hanya sekitar puluhan juta. Tidak mungkinlah langsung dibayar dengan kerugian orang-orang yang begitu banyak. Tidak mungkin saya didahulukan, pasti yang ber-MM dulu mungkin yang akan ditransfer dan akan dilunasi. Akhirnya saya pasrah. Saya pulang kembali dengan tangan kosong. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Akhirnya saya cari-cari di YouTube, cari-cari tentang iseng-iseng saya ngetik bagaimana caranya ATM terisi sendiri. Padahal menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin, mustahil ada di dunia ini. Saya cari begini, ternyata di nomor 2-nya ada postingannya Pak Ustadz. Saya tonton video-videonya. Waktu itu ada sekitar 7-8 video, saya lupa berapa tepatnya. Saya tonton. Katanya mendapatkan salawat Jibril sebisa mungkin. Kalau bisa, cobalah 5.000. Akhirnya waktu itu saya membulatkan tekad, saya akan mencoba ini. Jalur dunia sudah tidak bisa, jalur hukum pun bukti-buktinya saya tidak ada. Saya coba dengan jalur langit. Saya bilang begitu dalam diri saya. Waktu itu saya gencarkan sholat rawatib saya, sedekah subuh saya. Tapi waktu itu saya hanya mampu mendawamkan setiap harinya 2.500 saja, Ustaz. Tidak mampu sampai di angka 5.000. Karena saya orangnya hingga sekarang pun kecanduan gadget. Jadi suka nonton TikTok, suka nonton YouTube, begitu. Jadi kalau agak lama zikir kadang ngantuk. Jadi saya tetapkan di 2.500 saja. Alhasil berjalanlah hingga waktu itu di hari ke-27. Tapi saya belum sama sekali mendapat tanda-tanda saya mendapat pertolongan. Saya mulai pusing. Orang sudah nagih-nagih saya. Katanya, kamu akan kalah. Kalau saya polisikan kamu akan kalah. Karena kamu tidak punya bukti. Sebenarnya orangnya juga tidak punya bukti untuk mempidanakan saya. Tapi namanya saya rakyat kecil, Ustaz. Saya juga tidak punya backingan siapa-siapa. Ibu saya sudah meninggal 2019 yang lalu. Bapak saya juga sudah pisah rumah. Saya remaja 21 tahun yang harus menjadi tulang punggung bagi nenek saya dan adik saya yang di pesantren. Saya bingung, bagaimana ini, ya Allah, tolong turunkan keajaiban. Di hari ke-28 saya benar-benar menyerah. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saya sudah benar-benar buntu. Saya harus kemana? Uang 44 juta harus saya dapatkan dalam 1 bulan ini. Mau dengan cara apa? Saya kerja apa 42 juta ini? Saya bingung, Ustaz. Akhirnya saya cerita di salah satu teman yang saya percaya dia bisa menjaga rahasia saya. Tapi salahnya, kenapa saya tidak ingat kembali backgroundnya memang anak pesantren, tapi dia tuh dikeluarkan dari pesantren dengan tidak hormat karena melanggar salah satu aturan pesantren. Tapi memang kita dekat dari dulu.
Nah, saya cerita pada dia. Lalu dia bilang begini, kalau kamu tidak menemukan jalan, sudahlah, kamu jual diri saja. Ya. Saya langsung kaget. Apa harus dengan cara seperti itu? Katanya, lo iya. Puluhan juta ini kamu dapat dalam waktu 1 bulan. Kamu pengusaha apa? 1 bulan bisa dapat segitu banyaknya. Saya sudah benar-benar buntu. Adik saya di pondok juga sering telepon minta uang, minta 200. Kadang saya masih pinjam teman karena uang saya betul-betul habis. Untuk menutup sebagian, kayak yang katanya uang yang tidak masuk saya masih tutup, sampai uang yang yang di tangan pun habis. Dia bilang, kalau kamu mau saya antar ke kota, saya akan antar kamu di sebuah kos-kosan yang bebas, jadi kamu bisa terima orderan di sana. Wah, saya dalam hati, tidak mungkin saya melakukan pekerjaan seperti ini, karena saya masih merasa malu pada diri sendiri karena harus seperti ini. Biarpun saya terjepit, terhimpit bagaimanapun, tidak bisa rasanya. Saya harus melewati batas saya sebagai seorang anak ibu yang dari dulu sangat dekat dengan beliau. Saya selalu membanggakan beliau. Saya selalu, semasa hidup beliau selalu membuat beliau bangga, dan saya merasa anak baik sekali. Ibadah saya juga, meskipun sholat 5 waktu saja yang saya kerjakan, masa saya harus terjerembab dalam kesesatan yang begitu sesat. Tapi dipikir lagi, aduh, saya dapat dari mana uang ini? Sedangkan katanya mengamalkan sholawat ini tidak ada hasilnya. Saya mulai bingung. Akhirnya saya bilang pada dia, ya sudah, kalau memang mau antar saya, tidak apa-apa. Niatnya saya ketika sudah sampai di sana, saya akan cari pekerjaan lain saja. Yang penting saya sudah sampai di sana dulu, karena katanya kos-kosannya akan dibayarkan dia dulu selama pembayaran yang pertama. Ya sudahlah, berangkatlah saya ke sana, di sebuah kamar itu, di sebuah kos-kosan itu, di sebuah kos-kosan bebas lah. 1-2 hari saya di sana, uang pegangan saya masih ada waktu 175.000. Itu saya pakai untuk makan, irit-irit. Tapi saya tetap mendawamkan sholawat itu. Teman saya nagih lagi, gimana, kamu sudah download apa tidak aplikasinya untuk jualan? Maksudnya untuk bekerja. Ya Allah, saya masih maju mundur, tapi saya terhimpit sekali, terjepit rasanya, dunia sesat. Setelah saya akhirnya saya download aplikasi itu, dalam hati, sudahlah, saya tidak pernah menemukan jalan. Saya pakai jalur manapun tidak bisa, jalur dunia tidak bisa, jalur hukum saya pun tidak mampu, jalur langit pun bahkan Allah tidak menolong saya. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Semoga berita ini tidak sampai ke almarhumah dalam kubur dan tidak sampai keluarga-keluarga saya tahu di desa saya. Karena saya sudah pasang harga waktu itu untuk 1 kali segini. Tiba-tiba ada satu akun yang chat saya, kamu namanya siapa? Perkenalan begini. Jadi ini di mana ketemunya? Terserah saja, kalau di sini juga bisa, di tempat saya juga bisa, saya bilang begitu. Kalau gitu di tempatnya sesuai saya aja ya, Mbak. Saya bilang, oh ya sudah, besok pagi jam 9 ya, di sini, di sebuah hotel di sana, di kota tersebut. Sepanjang malam menuju jam 9 pagi saya tidak bisa tidur, Ustaz. Saya merasa, benarkah jalan yang harus saya tempuh ini? Haruskah saya begini? Tapi sampai detik ini juga saya tidak menemukan pertolongan. Saya tidak melihat cahaya terang dari tirakat saya. Berarti memang sudah Tuhan menakdirkan saya begini. Saya sampai ada di fase itu. Saya kalau ingat rasanya, saya merasa seperti orang-orang yang benar-benar mendustakan keberadaan Tuhan. Sampailah besoknya di jam 9 pagi saya berangkat menuju tempat itu. Ya,
saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Saya sudah siap. Saya tidak pernah berbuat seperti itu, tapi saya harus siap. Akhirnya ketemu dengan orang itu. Perawakannya waktu itu orangnya, mungkin bukan perawakannya, maksudnya apa ya, orangnya kelihatannya kalem, santai, lemah lembut, cerdas, berpendidikan. Kita sudah dalam satu kamar yang sama. Dia tanya, apa yang membuat kamu harus begini? Dia tanya, apa yang membuat kamu harus seperti ini? Penampilan kamu berhijab, pakai gamis lagi. Saya bilang, saya sebenarnya anak pesantren. Saya 7 tahun di pesantren. Saya sudah hafal Al-Quran sampai di 12 juz. Dia kaget. Hah? Gimana ceritanya? Bagaimana? Saya cerita begini. Saya ditipu orang. Uang saya habis. Adik saya nelfon saya terus. Nenek saya juga minta uang untuk beli beras apa segala macam. Saya tidak punya uang lagi. Tidak ada jalan lain. Tidak ada, karena orangnya saya takut dipolisikan. Saya bilang begitu. Berapa yang kamu butuhkan? Kemarin sudah saya cicil. Dari 70 sudah saya cicil. Dari 70 itu kan sisa 44. Saya tidak tahu lagi dengan jalan apa. Apa upaya yang sudah kamu lakukan? Saya bilang, saya sudah datangi orangnya, tapi saya nol, saya tidak dapat hasil. Malah tabungan saya kekuras untuk tutup sesuatu yang dianggap hutang saya. Ya kamu kan harusnya bisa untuk bilang, ini bukan salah saya. Masalahnya saya tidak punya bukti. Setiap saya setor, saya bukan berupa transfer, tapi saya berupa tunai. Dan bukti-bukti baik pengambilan foto, semua chat WA, segala macam hilang. HP saya yang satunya hilang. Jadi kamu sama sekali lemah dalam hal ini. Saya tidak berada, tidak berdaya. Saya bilang begitu. Saya mohon kepada kamu, dia bilang, saya mohon kepada kamu, jangan melakukan hal ini. Berhenti dengan semua ini. Saya bilang, ini baru pertama kali. Iya, karena sebelum tercebur, kamu berhenti. Saya akan menolong. Jadi saya bilang, pertolongan macam apa yang akan kamu berikan kepada saya? Dia mengatakan, ya saya akan kasih. Berapa nominal yang kamu butuhkan saya akan kasih. Saya langsung jawab, masuk akalkah seperti itu? Kita baru kenal lalu kamu kasih uang. Ya masuk akal saja. Dia bilang begitu. Pertolongan Allah kan bisa datang dari mana saja. Pertolongan Allah yang kamu sepelekan, yang kamu katanya bilang Allah tidak bisa menolong kamu, rupanya Allah takdirkan saya tergerak untuk menolong kamu. Saya bilang, saya harus membayar dengan apa pertolongan kamu? Dia bilang, tidak perlu bayar dengan apa-apa. Tinggallah kamu di kos-kosan, beribadahlah kamu, dalamkan lagi sholawat itu. Minggu depan saya transfer 7 juta. Begitu terus sampai per minggu sampai genap 44 juta. Saya awalnya tidak percaya dan heran, Ustaz. Kok kenapa ada orang seperti ini? Jadi saya tanya alasannya apa? Alasannya ya karena saya melihat cerita kamu, background kamu, nasib broken home kamu sebagai tulang punggung keluarga, beban kamu juga seorang wanita, tuntutan yang harus 1 bulan selesai. Jadi saya tanya, oh jadi alasan kamu memang dari awal mau menolong saya sejak tahu dari aplikasi tersebut? Jadi tidak, dia bilang begitu. Saya dari awal memang mau booking, tapi kenapa harus ketemu kamu? Dia bilang begitu. Oh begitu, saya begitu. Sudahlah kamu pulang, kita makan dulu kita pulang. Saya antar kamu ke tempatmu. Singkat cerita kami makan, lalu dia mengantar saya pulang. Dari waktu itu hari Rabu menuju hari Rabu itu kita intens chattingan, tapi tidak menuju kepada hal-hal yang berbau asmara. Sebenarnya tidak, malah dia banyak bertanya tentang agama kepada saya. Kamu dulu di pesantren pernah belajar ini tidak? Ini bagaimana hukumnya? Pokoknya kita sebagai teman yang terlihat teman yang baik, sahabat, begitu. Lalu betul ternyata di hari Rabu kemudiannya dia transfer 7 juta. Dia bilang ini untuk 1 minggunya. Berjalan terus sampai genap 30 hari, 1 bulan waktu itu. Sampai saldo rekening saya ada sekitar 29 juta, karena berkurang beberapa ratus ribu sampai 1 juta itu saya pakai untuk makan saya pakai untuk kirim-kirim adik saya dan lain-lain. Akhirnya saya sadar,
kenapa setelah 1 bulan ini saya baru sadar ini adalah berupa pertolongan Allah. Kenapa baru setelah 1 bulan ini, kenapa baru setelah juga saya hampir terjerembab pada jurang, saya baru sadar ternyata pertolongan Allah itu nyata. Dalam hati saya mengatakan begitu. Akhirnya saya sholat taubat, saya istighfar, saya menangis pada Allah, ya Allah ampuni saya atas kesuudonan saya pada Engkau, atas ketidakpercayaan saya akan pertolongan Engkau. Tapi saya setiap hari terus mendamkan sholat itu, Ustaz. Sampai besoknya dia bilang, besok kita ketemu di sini. Itu selama 1 bulan kita tidak pernah ketemu. Jadi pekerjaan saya ya hanya sesuai yang dia perintahkan, ibadah, mendawamkan sholawat Jibril lagi, tiduran di kos-kosan, tidur makan kan semua uang sudah dari dia. Dengan ya mungkin kalau dia tanya-tanya tentang seputar agama ya saya jawab sebisa saya. Lalu dia ngajak ketemulah kita. Dia bilang begini, setelah ini saya tidak di kota ini karena saya harus ke Banjarmasin, saya ada urusan keluarga di sana. Bapaknya kan TNI, jadi mungkin dia juga harus ikut menemani bapaknya untuk kondangan ke Banjarmasin. Jadi saya bilang, oh ya tidak apa-apa, silakan saja. Saya sudah transfer sekitar 30 juta ya, karena kamu terdesak katanya dalam 1 bulan harus disetor uangnya. Sekarang saya setor lagi sisanya. Hah? Begitu? Saya bilang begitu. Iya. Jadi dia setor sisanya waktu itu 14. Setelah transfer berhasil, dia tanya kepada saya, uangmu sisa berapa? Saya bilang uangnya sudah berkurang karena kemarin untuk makan, untuk adik saya, untuk nenek saya. Dia tambah lagi 5 juta dengan dia kasih saya HP Oppo Reno 4 karena katanya waktu itu HP saya tidak layak pakai. Tapi ujung-ujungnya HP-nya untuk adik saya juga, jadi saya tetap dengan HP yang lama ini. Akhirnya dia berangkat ke Banjarmasin. Habis itu saya tidak pernah kontak lagi dengan dia. Saya langsung kembali ke daerah saya dan saya langsung menyetorkan uang tersebut. Saya langsung kembali ke daerah saya dan saya tidak pernah mengkontak dia lagi. Beberapa hari kemudian setelah saya kembali, setelah saya kontak lagi ternyata nomornya sudah tidak pakai WA lagi dan nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Bodohnya saya, kenapa saya tidak tanya Instagramnya atau Facebooknya. Saya sudah coba cari namanya sesuai KTP-nya karena pernah 1 kali dia menunjukkan KTP-nya ini nama saya. Saya cari di Facebook, di Instagram nama setelah itu tidak dapat. Pernah juga 1 kali saya diajak keliling sebuah perumahan yang katanya ini rumah saya, dan saya ingat sekali dia sudah memarkirkan mobilnya dan saya masih tetap dalam mobil itu di dalam rumah dia. Jadi ceritanya mobil itu parkir tapi saya dalam mobil, dia turun masuk ke dalam rumahnya. 1 kali beberapa bulan setelah kejadian itu, dari saking penasarannya saya, ini sebenarnya manusia atau apa, kok setelah menolong tidak ada bekasnya lagi, tidak ada jejaknya, akankah semua harus terputus seperti ini? Saya bilang begitu karena kan dipikir lagi jasanya sangat besar bagi kehidupan saya. Saya sampai nekat Ustaz datang ke daerah itu, cari rumah ini lagi. Maksud saya, ya saya mau datang, saya mau silaturahmi sebagai sekedar kawan kamu, mungkin orang tua kamu nanti tanya, tinggal saya bilang saya teman kuliah kamu atau apa. Saya datang, rumahnya ada, tapi rumah ini ternyata kelihatannya sudah rumah yang tidak ditempati dengan waktu yang lama, begitu loh. Ya, rumah ini memang rumah yang dulu kita masuk, tapi sepertinya beda. Dulu banyak pot-pot. Ketika saya lewat lagi, ini rumah benar-benar sepi sekali. Jadi seolah tidak ada kehidupan di sini dalam beberapa waktu yang lama sebelumnya. Saya tanya kepada tetangga, akhirnya bilang, ini betul ya rumahnya bapak ini? Bilang, hah, siapa? Saya nggak tahu juga. Semenjak saya ngontrak di sini, rumah ini memang begini. Kosong ya, kosong, memang kosong nggak gitu. Pemilik sebelumnya nggak tahu, katanya orang Banjarmasin. Terakhir awalnya kesini, lama mbak, ini rumahnya menyala lampunya 24 jam. Ada orang yang memang ditugaskan, cuma bukan orang sini, untuk ngidupin lampu di sini, sama bersih-bersih. Orangnya kemana? Nggak tahu orangnya orang mana. Saya kaget Ustaz. Hah?
gitu ya Bu, kenapa Mbak, ada masalah kah sama orangnya? Saya tanya lagi, sebelum saya ada nggak orang-orang yang nyari rumah ini, pemilik rumah ini? Dia bilang nggak ada. Ya paling orang yang tukang bersih-bersih aja yang datang ke sini. Untuk bersihin rumah aja Bu? Iya, untuk bersihin rumah, dibuka semua pintu jendelanya, dibersihin gordennya, gitu-gitu aja Mbak. Oh gitu ya. Pulanglah akhirnya saya ke kota saya. Sepanjang perjalanan saya terus merenungi, entah ini keajaiban yang betul-betul keajaiban atau adalah sebuah tamparan bagi Allah untuk saya. Seolah dia mengatakan, saya bisa menolong kamu kapan saja semau saya, dengan cara apa saja terserah saya. Pulang saya cerita kepada teman saya, bukan teman yang tadi yang menawarkan yang tidak betul, tidak. Saya cerita kepada teman saya yang lama, yang sebelumnya, yang lainnya. Dia bilang, ceritamu kok seperti cerita khayalan. Saya bilang, jika kamu mau suruh saya bersumpah, saya akan bersumpah. Ceritanya memang begitu adanya. Saya makin tidak percaya ketika melihat ternyata rumahnya rumah kosong ya. Demi begitu, iya, rumahnya benar-benar rumah yang lama, seperti yang lama, tidak ditinggali. Saya bilang gitu. Jadi orangnya siapa ya? Tetangga saja tidak tahu itu orang-orangnya yang punya siapa. Saya bilang begitu Ustaz. Semenjak kejadian itu, ibadah saya alhamdulillah makin semangat lagi. Saya ketika punya masalah, saya semakin optimis dan yakin lagi kalau pertolongan Allah akan selalu datang tepat waktu dan dengan cara Allah yang bagaimanapun, yang bahkan kadang tidak disangka-sangka dengan cara seperti itu. Sekarang saya sebenarnya sedang mendaumkan dan lebih gencar lagi mendaumkan sholawat Jibril, karena saya juga ada satu hajat besar yang ingin terkabul begitu Ustaz. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Mukhlis yang sudah mengenalkan saya kepada sholawat Jibril dan keajaibannya. Semoga Ustaz Mukhlis, istri, keluarga selalu diberkahi dan selalu dijaga oleh Allah dimanapun Ustaz berada. Semoga kebaikan Ustaz menjadi amal jariah hingga Ustaz meninggal nanti. Semoga hajat-hajat Ustaz dan sekeluarga terkabul. Dan saya minta doa untuk hajat saya yang besar ini, semoga saya kembali mendapatkan pertolongan Allah. Sekian dari saya testimoninya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi testimoninya, dan teman-teman sudah dengarkan bahwa itu ada kalau dugaan saya sih, pria itu adalah jelmaan yang Allah kirimkan sengaja, jadi menyerupai manusia, entah jelmaan dari mana nggak tahu. Memang sengaja untuk menolong Mbak itu, gitu loh. Dan makanya tadi saya ingin bertanya kepada Mbak itu, boleh nggak saya diceritakan bagaimana perawakannya, bagaimana tampilannya, apakah ganteng atau wangi, atau gimana ciri-ciri orangnya? Saya tanya seperti itu, cuma dengarkan audio saya bertanya ya. Oh ya Mbak, yang saya ingin tanyakan lagi adalah boleh nggak diceritakan bagaimana perawakan pria tersebut, orang tersebut? Apakah ganteng, pakaiannya seperti apa, dia pakai celana jeans biasanya, terus usianya kira-kira berapaan gitu? Itu yang saya ingin tanya sih, gitu. Bagaimana? Apakah saya cuma ingin tahu kalau memang dia jelmaan malaikat itu seperti apa sih Allah memberikan jelmaan ke orang tersebut gitu loh. Kalau perawakannya ya dia gemuk, pendek, tapi tidak terlalu pendek juga. Kulitnya putih bersih, baunya wangi. Anehnya, maksudnya begini, kalau memang bukan manusia, kenapa dia punya KTP? Kenapa di situ tahun lahirnya 93? Kalau memang bukan manusia juga, kenapa bisa difoto? Saya sampai sekarang masih punya fotonya. Kalau memang manusia, kenapa saya pernah masuk di rumah yang ternyata rumahnya itu sudah bertahun-tahun tidak pernah ditempati. Ketika saya masuk, pot bunga banyak. Terus waktu itu saya lihat ada kucing anggora juga. Ketika beberapa bulan setelah itu saya datang, rumahnya benar-benar seperti rumah yang terbengkalai beberapa tahun. Oke, yang tadi Mbak bilang itu ya, yang masih membuat dia ragu adalah kenapa kalau memang itu adalah jelmaan makhluk halus atau dari bagaimana,
dia bisa difoto dan dia juga punya KTP. Ya, Allah memang mempunyai skenario yang sangat bagus ya untuk mengirimkan seseorang yang berwujud manusia yang sesempurnanya. Dia punya identitas, dia punya apa, bisa jadi itu adalah hal yang sangat mungkin bagi Allah. Tapi mungkin kalau bagi kita manusia biasa tidak habis pikir kenapa dia bisa difoto. Yang difoto itu kan jelmaannya, bukan wujud aslinya dia ketika dia menjadi makhluk halus atau apa gitu kan, itu loh. Jadi kalau dia bisa difoto ya ketika dia menjadi wujud manusia jelmaan itu ya bisa saja. Itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa kita habis pikir untuk kita. Yang jelas dengan keberkahan selawat, dengan kita banyak bersalawat, maka Allah bisa memberikan pertolongan lewat apa saja, memberikan pertolongan kepada kita dengan hal-hal yang masuk akal, yang logis menurut akal pikiran kita yang sehat, dan juga memberikan pertolongan kepada kita dari cara-cara yang sama sekali membuat kita bingung dan tidak pernah akan bisa terpecahkan bagaimana misterinya. Kalau dari logika sih sebetulnya ya, kalau memang ini orang ingin menjalin komunikasi kalau ini orang bukan Allah yang mengirimkan, ya, bukan kiriman dari Allah, masa iya ada satu orang yang belum kenal, baru bertemu langsung mau memberikan uang, terus tugasnya disuruh hanya salawat ibadah saja, lalu melunasi uang mentransfer uang setiap saat ke rekening, hanya gitu doang tugasnya, nggak pernah kenal, nggak pernah ngapa-ngapain, udah gitu tiba-tiba menghilang tanpa ada komunikasi lagi. Ya ini pasti memang Allah yang memang atas kuasa Allah yang memberikan perintah kepada orang tersebut, dan saya yakin itu adalah jelmaan dari siapa, bukan manusia, tapi Allah ciptakan dia memang khusus untuk didatangkan untuk mbak tersebut. Semoga teman-teman bisa mengambil ikhtibar ataupun mengambil hikmah dari kisah ini untuk bisa semakin semangat untuk membaca salawat. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun ketika kita membaca salawat, kita selalu pasti akan dalam perlindungan Allah. Oke teman-teman, mari kita baca bersama. Dan kepada teman-teman yang ingin memberikan kisah testimoni salawat, silakan kirimkan testimoni kajian salawat Anda ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294, di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.